Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di Dapur Mas Dewo. Hari ini kita akan buat paketan nasi bakar ekonomis. Ini bisa banget dijual harga sekitar 10 ribuan. Kita akan buat nasi bakar sambal teri. Nah, ini bumbu halusnya ada cabai-cabian, bawang merah, kemiri, sama tomat. Jangan lupa sebelum dicoper itu harus dicuci bersih ya. Untuk terinya saya pakai 500 gram teri tawar. Saya rendam dulu dengan air hangat. Setelah direndam, dicuci sebentar lalu ditiriskan. Kalau udah tiris baru digoreng. Supaya dia lebih crunchy. Kalau misalnya kalian mau ambil tekstur teri yang crunchy, itu alangkah baiknya direndam dulu ya, direndam sebentar dulu baru ditiriskan. Nah, seperti ini saya goreng beberapa kali karena supaya nggak boros minyak ya. Kalau teri itu kan sisanya minyaknya nggak bisa dipakai. Ini minyak saya sisain sekitar 150 ml lah. Kemudian saya tambahkan aromatiknya, ada salam, laos, jahe, dan juga daun jeruk. Lalu tinggal kita masukkan bumbu sambal tadi yang udah dicopor. Kita tumis sampai matang ya. Kemudian ini saya tambahkan gula jawa sebanyak 50 gram atau sekitar 2 sendok makan. Kemudian tambah seasoning, garam, dan juga kaldu bubuk. Cabenya tuh saya pakai cabai merah keriting sama cabai rawit tadi saya tambahin. Kalau misalnya minyaknya udah pecah seperti ini, tandanya dia udah mateng. Jadi kita matengin semuanya dulu, dikoreksi rasa. Kalau udah oke tinggal matikan apinya. Setelah itu baru kalian masukkan terinya. Oh ya, ini teri yang saya pakai ini teri tawar, bukan teri asin. Kalau kalian belinya teri asin, otomatis penggunaan garamnya tadi dikurangin ya, karena udah asin. Kalau misalnya pakai teri tawar, garamnya saya kasih tadi sekitar 2 sendok teh. Udah gini aja, tinggal diaduk rata seperti itu. Yang pasti bumbunya harus benar-benar mateng. Ini kalau misalnya kalian mau untuk pesanan pagi, buat malam juga nggak apa-apa, nggak masalah, nggak bakal bau gitu. Kemudian untuk nasinya ini saya pakai 3 liter santan. Saya ambil dari 1 butir kelapa yang ukuran besar. Kalau di gramasi atau ditimbang itu kelapanya sekitar 600 sampai 700 gram. Jadi supaya gurih rasanya. Kalau misalnya dapat kelapa yang kecil yang ukuran sekitar 300 itu kalian pakai 2 ya. Tinggal kalian tambahkan air 3 liter lalu diperes jadi santan sebanyak 3 liter. Kemudian untuk berasnya itu saya pakai 3 kilo. Beras sudah dicuci tadi ya. Aromatiknya ada salam, serai, dan juga daun jeruk. Jadi perbandingan antara beras dan santan itu 1:1. Ini saya tambahkan garam 4 sendok makan. Karena kalau kita aduk-aduk seperti ini, otomatis nanti rasa asinnya itu akan berkurang, akan terreduce. Jadi kita tambahin, kalau untuk 3 kg beras kita tambahkan 1 sendok makan, jadi supaya nanti tetap ada rasa asinnya. Begitu ya, perbandingannya 1:1 tadi. Kalau misalnya kalian mau buat berasnya 2 kilo ya itunya 2 liter santannya. Kalau udah menyusut tadi, tunggu sebentar ya, sekitar 15 menit baru dikukus sampai benar-benar ngeresep santan ke berasnya. Lalu dikukus minimal sekitar 1 jam. Dan jangan lupa kalau udah 15 menit atau 30 menit itu kalian aduk supaya matangnya itu nanti bisa merata. Perbandingan 1:1 antara beras dan santan itu menurut saya udah sangat pas ya. Tekstur nasinya nanti, nasi gurihnya itu bisa pas gitu. Nah, untuk pelengkapnya saya buat perkedel jagung. Ini ada 500 gram jagung manis ya. Saya tambahkan terigu sebanyak 500 gram juga, 1:1. Kemudian saya tambahkan bumbu halus, ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, sama lada. Kemudian tambahkan garam,
kaldu bubuk sama gula pasir. Ini sesuai dengan request yang pesan aja, minta buatin perkedel jagung karena katanya perkedel jagung saya enak. Kecap nomor 1 ya. Nah kayak gini, kemudian saya tambahkan daun bawang. Jadi jagungnya itu saya beli, oh ya, untuk airnya sekitar 600 ml atau dikira-kira ya. Untuk jagungnya tuh saya beli sekitar 2,5 kilo, saya serut gitu. Jadi berat bersih dari jagungnya sendiri sekitar 500 sampai 600 gram. Tinggal diaduk. Tadi saya tambahkan juga ini ada tepung beras sebanyak 6 sendok makan atau sekitar 50 gram ya, 50 gram. Untuk airnya tadi ya saya bilang dikira-kira, tapi kurang lebih sekitar 600 ml untuk porsi ini. Panaskan minyak. Tekstur dari adonan ini enggak terlalu cair ya. Jadi teksturnya agak madet gitu. Tinggal kita goreng. Ini saya pakainya api sedang supaya nanti matangnya sampai dalam, nggak cuma matang luar. Api sedang, ditunggu sampai minyaknya panas dulu ya. Api sedang, tunggu sampai minyaknya panas, baru kalian masukkan. Nah seperti ini. Cuma kalau misalnya kalian mau tipikal yang agak cuer atau agak banyak airnya, itu bisa banget ya, tinggal disesuaikan aja. Oke, ini cara saya nyetak nasi bakarnya. Saya pakai ukuran cetakan nasi yang 300 gram. Dikasih sambal terinya tadi seperti ini. Kemudian tinggal ditutup pakai daun lagi. Untuk daunnya ini sudah dipanasin dulu, sudah saya panasin dulu sebelumnya, menghindari supaya gak gampang sobek gitu ya. Jadi harus dipanasin dulu. Kemudian tinggal dibakar seperti ini. Untuk bakaran bagian atasnya itu jangan terlalu lama, karena kan tadi kita kasih sambal terinya di atas supaya gak gosong. Kalau gosong nanti sambal terinya ikutan gosong ya. Jadi yang agak lama di bagian bawahnya aja. Nah seperti ini tampilannya. Pakai kardusnya atau mau pakai tinwal atau kardus bisa ya, yang ukuran M. Kemudian tinggal dikasih ditata di situ, sama saya tambahkan lalapan timun gitu aja. Ya wes ya, itu aja konten kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi. Yang baik-baik bisa kalian ambil, yang jelek-jelek bisa kalian buang gitu ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.